Terima kasih Pak Irwan selaku moderator. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu wabarakatuh. kehormatan untuk saya untuk bisa presentasi di sini, terutama terkait dengan pemaparan Pak Rudi yang cukup komprehensif mengenai perencanaan ibu kota negara yang baru. Dan tentunya saya tidak akan mengerucut ke sana untuk kali ini. Saya akan lebih banyak menjelaskan berbagai hal terkait dengan aspek geologi teknik yang perlu diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur, juga pengembangan kota secara lebih umum lagi. Bapak Ibu sekalian, presentasi saya akan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama tentunya saya akan memberikan sedikit highlight mengenai peran ahli geologi teknik dan berbagai kegiatan terkait dengan geologi teknikan. Kemudian yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai detail bagaimana seorang ahli geologi teknik dalam berperan dalam perencanaan infrastruktur maupun penataan ruang secara umum, termasuk ruang perkotaan. Kemudian khusus mengenai geologi teknik perkotaan atau urban engineering geology yang juga saat ini semakin berkembang sangat pesat dengan tumbuhnya banyak perkotaan di dunia, dan sedikit juga nanti saya akan menyinggung bagaimana kaitannya dengan rencana IKN, dan terakhir tentunya saya tutup dengan sebuah catatan. Baik Bapak Ibu sekalian, satu slide yang mungkin sangat klasik yang sering saya gunakan untuk menjelaskan bagaimana peran ahli geologi teknik terutama dalam berbagai kegiatan pengembangan infrastruktur. Nah, di sini memang yang menarik adalah kita bisa melihat adanya 2 kuadran ya yang sangat berbeda, di mana pada posisi kiri kita melihat bagaimana ahli geologi mendalami berbagai hal terkait dengan kebumian, baik dari inti bumi yang memiliki karakter yang khas sampai proses-proses yang ada di permukaan yang biasanya dihadapi pada pengembangan infrastruktur tentunya. Kemudian di sisi kanan, Bapak Ibu sekalian bisa melihat berbagai infrastruktur yang saat ini sedang dibangun di Indonesia, yang kebetulan saya ambil sendiri dan memiliki kesempatan untuk berkunjung ke dalam berbagai infrastruktur yang ada, yang nanti juga saya perlihatkan di beberapa slide contoh bagaimana pengembangan infrastruktur yang harus memperhatikan aspek-aspek geologi. Ada kalimat kecil pendek di bawah itu yang menyatakan bagaimana geologi sangat penting dalam kaitannya dengan pengembangan infrastruktur. Bisa kita lihat bagaimana infrastruktur itu dibuat di atas bumi, dalam hal ini menempatkan batu dan tanah sebagai daya dukung, bagaimana bearing capacity terhadap infrastruktur yang ada. Nah, atau bahkan infrastruktur yang saat ini juga cukup banyak berkembang, seakan-akan ditanam di bawah permukaan, sehingga kita juga akan berhadapan dengan karakteristik bawah permukaan, terutama juga akan menjumpai batuan-batuan yang selama ini mungkin dari sisi teknik sipil jarang menjumpainya kalau bermain infrastruktur di permukaan saja. Dan tentunya hal yang tidak kalah penting adalah kita akan menggunakan material konstruksi yang juga berasal dari tanah dan batuan. Nah, disitulah peran ahli geologi teknik sebenarnya cukup banyak diharapkan. Dan di sini saya juga seringkali mengemukakan satu definisi yang sudah dibuat oleh para ahli geologi teknik dunia, bagaimana definisi ini menjadi guidance kita untuk berperan dalam pengembangan infrastruktur maupun penyelesaian masalah lingkungan. Ada 2 kata yang saya beri merah di bagian awal. Yang pertama yaitu investigasi, yang kedua, nah ini yang penting adalah bagaimana ahli geologi teknik bisa memberikan solusi. Tadi dikatakan kalau ahli geologi itu banyak menakut-nakuti, tetapi ahli geologi teknik tentunya nanti juga ikut memikirkan bagaimana solusi itu bisa diberikan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya juga seringkali mengambil kalimat yang diutarakan oleh Hogg and Palmery dalam satu papernya yang berbicara mengenai proyek-proyek infrastruktur yang besar, dan dia mengatakan hal yang cukup menarik di sini, di mana kita berhadapan pada satu kondisi, biasanya memang ini ranahnya ahli geologi, yang tidak terlihat dalam satu
perencanaan berbagai kegiatan pembangunan gitu ya, unforeseen geological condition. Nah, disinilah yang sebenarnya dibutuhkan ketelitian, kecermatan gitu ya, dan ketekunan untuk menerapkan berbagai teori, konsep, dan tentunya hasil investigasi geologi untuk bisa mengungkapkan kondisi geologi secara baik. Nah, satu hal yang juga disarankan oleh Hook and Pelmery yang cukup baik di sini, dan ini menjadi the best solution menurut dia, yaitu mendefinisikan kondisi geologi seawal dan seakurat mungkin. Nah, makna awal dan akurat mungkin inilah yang sebenarnya sering saya garis bawahi dan sering dilanggar dalam tanda kutip gitu ya. Early as possible. Ahli geologi kadang-kadang diundangnya tidak se-early yang tertulis di sini, tapi telat. Ada masalah baru diundang. Kemudian juga kadang-kadang data geologi yang digunakan tidak seakurat tahapan konstruksi yang memang sudah harusnya menggunakan informasi, data dan informasi yang sangat detail. Seringkali seperti itu, sehingga saya sangat sedih sekali pada saat desain engineering detail itu menggunakan hanya data-data geologi yang publish dan skalanya masih sangat kecil. Nah, itulah yang saya anggap melanggar as accurately as possible. Nah, satu kalimat yang saya ambil dari Bapak investigasi geoteknik, yaitu Clayton, yang mengatakan cukup baik terkait dengan hal ini, karena apa yang menjadi dasar pada prinsipnya adalah investigasi, sehingga ada kalimat di bawah itu, without site investigation, ground is hazard. Nah, ini yang harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Melanjutkan hal ini, saya ingin memberikan ilustrasi belajar dari kegagalan-kegagalan infrastruktur di dunia maupun di Indonesia. Tetapi saya akan meng-highlight saja dua contoh di antaranya yang juga sangat terkenal. Yang pertama terkait dengan runtuhnya dam di San Francisco sana pada awal abad yang lalu. Dan ini cukup menarik karena ini ditengarai dalam proyek tersebut sama sekali tidak melibatkan ahli geologi. Saya bilang sangat fatal sekali gitu ya. Dan apa yang terjadi, kita bisa melihat dari beberapa dokumen, dan di sini saya garis bawahi, yang menjadi sandaran-sandaran dari bendungan tersebut ternyata batuan-batuan yang secara geologi teknik kita masukkan dalam kategori unfavorable condition gitu ya, dengan hadirnya mica schist yang memiliki arah ya, foliasi searah dengan lereng yang memungkinkan menjadi bidang gelincir dan sangat berpotensi sekali. Kemudian adanya fault system yang ada di sana yang juga kurang diperhatikan dalam hal zona-zona hancuran yang terbentuk, maupun adanya konglomerat yang sebagian ternyata masih bersifat loose dibandingkan batuan-batuan lainnya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini juga satu tempat yang mungkin semuanya sudah sangat sering mengenalnya, yaitu Hambalang. Apa yang menjadi bagian dan cukup menarik dari sisi geologi, saya hanya membicarakan hal terkait dengan geologi saja tentunya Bapak Ibu sekalian, yaitu keberadaan batu lempung formasi Jatiluhur. Teman-teman sipil sering menyebut itu sebagai clay shell. Satu hal yang cukup menarik, dan ini yang saya khawatir tidak terlalu diperhatikan dalam berbagai tahapan konstruksi yang dilakukan. Saya mencermati beberapa dokumen desain di situ, saya bilang miss dari pemahaman yang baik mengenai clay shell atau mengenai batu lempung formasi Jatiluhur. Termasuk saya khawatir juga dalam pembuatan detail engineering desainnya, bagaimana mengakomodir parameter-parameter batuan itu, bagaimana mengakomodir sifat-sifat yang khas yang juga mempengaruhi kapasitas daya dukung fondasi dan sebagainya, tidak diperhatikan sama sekali dengan baik. Pada akhirnya wilayah itu seakan-akan menjadi monumen kegagalan infrastruktur yang ada di Indonesia saat ini. Dan kebetulan waktu itu saya menjadi tim yang dibentuk oleh Menteri PUPR untuk melakukan kajian revitalisasi bersama beberapa geologis yang lain dan juga tentunya kolega-kolega dari PUPR. Cukup menarik. Walaupun sampai saat ini kita belum selesai melakukan akhir dari revitalisasi Hambalang itu.
Baik, Bapak Ibu sekalian, di bagian yang kedua saya ingin menjelaskan bagaimana investigasi geologi teknik itu dilakukan. Tentunya ini menjadi suatu standar yang banyak dituliskan di berbagai acuan-acuan baik di dalam kaitannya dengan standar yang diterbitkan oleh asosiasi profesi yang dalam hal ini misalnya masuk dalam International Society for Rock Mechanics Suggested Method atau International Association for Engineering Geology ya sebagai bagian dari dokumen standar yang ada dan sebagainya. Termasuk di Indonesia kita memiliki SNI bagaimana melakukan pemetaan geologi teknik di lapangan. Nah, disitulah sebenarnya investigasi diatur bagaimana kita menempatkan skala secara bertahap dari regional appraisal atau pendekatan regional sampai nanti menuju set investigation yang dilakukan secara detail menghasilkan suatu dokumen berskala bahkan sampai 1:100. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi tantangan ahli geologi bicara skala dan produk yang cukup detail untuk melakukan dan mendukung detail desain nanti. Nah, pada intinya sebenarnya berbagai kegiatan investigasi adalah untuk mengungkapkan fenomena, mengungkapkan informasi geologi teknik secara baik dan secara akurat untuk mendukung berbagai kegiatan rekayasa yang ada. Saya sebut di sini sebagai engineering geological model sebagai kuncinya. Bapak Ibu sekalian, tentunya bicara mengenai investigasi tidak lepas dari kegiatan pemetaan sebagai satu produk yang penting dalam investigasi geologi pada umumnya, termasuk geologi teknik tentunya. Nah, saya tidak akan membahas detail di sini bagaimana diagram yang ada di sini dalam kaitannya dengan pemetaan geologi. Sebagai gambaran umum saja, setelah kita memiliki data geologi teknik yang cukup baik yang mengungkapkan karakteristik kondisi geologi teknik yang didasari pada informasi batuan gitu ya, informasi terkait dengan struktur geologi, informasi terkait dengan proses-proses geodinamika yang ada di bawah permukaan bumi maupun permukaan bumi, kemudian kondisi hidrogeologi dan kondisi geomorfologi. Nah, setelah itu semua kita dapatkan, kita mencoba menganalisis secara seksama tergantung berbagai tujuan yang akan dilakukan di dalamnya. Nah, disitulah kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai geopotential dan geobarrier. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah kita akan berhitung secara ekonomi dan sebagainya, termasuk tentunya dari sudut pandang keteknikan. Sehingga ada hal yang sifatnya mendukung, suitable, ada yang harus optimalisasi dan ada yang harus dimitigasi karena ini berpotensi hazard dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang kita memasukkan juga unsur yang harus dihindari. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu bagian yang kedua terkait dengan mitigasi, kemudian terkait dengan investigasi, kemudian bagian yang ketiga. Nah, izinkan saya menguraikan mengenai geologi teknik perkotaan, diawali dengan sedikit menginformasikan kegiatan yang sudah dicanangkan oleh Presiden kita terkait dengan percepatan proyek strategis nasional. Dalam hal ini di dalamnya memang banyak hal terkait dengan percepatan penyediaan infrastruktur. Saya tidak akan membahas satu demi satu, Bapak Ibu sekalian. Di sini yang menarik bagi kita sebagai ahli geologi ini juga challenge. Bagi mahasiswa saya selalu mengatakan, Anda nanti masih punya potensi nih untuk berperan di dalamnya. Kita memiliki banyak sekali jalan tol, entah Trans Jawa, Trans Sumatera, Trans Sulawesi, dan seterusnya, bahkan Trans Papua nanti. Dan kita memiliki proyek bendungan, ada 40 tercatat di sini, dan sebagainya, yang sekarang ini sebagian sedang dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengajak sedikit jalan-jalan ke berbagai infrastruktur yang masuk ke dalam percepatan proyek nasional. Ini ada nomor 4 di sini, acak saja, yaitu tol Balsam, yang saya sebut ya, Balikpapan Samarinda, dan saya memiliki kesempatan di sana. Dan ini karakternya mungkin setidaknya tidak begitu berbeda dengan ibu kita, calon ibu kita negara kita. Waktu itu saya juga membahas khusus mengenai bagaimana penanganan batu lempung di sana dan juga masalah coal yang juga akan mempengaruhi bearing capacity terhadap jalan yang dibangun saat ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
yang nomor 16, ini kemarin juga baru saya bahas mengenai tol Cisumdawu, terutama terkait dengan terowongan. Ini adalah terowongan pertama yang kita miliki untuk jalan tol di Indonesia, tentunya satu kebanggaan bagi kita, ya. Dan akan menyusul terowongan-terowongan lain yang cukup banyak, ya, minimal sekarang yang sedang konstruksi terkait dengan terowongan ada 20 lebih, ya, yang saya ketahui. Dan konstruksi lain juga yang masuk dalam kategori infrastruktur nasional yang sedang, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu sekalian, yaitu tol Semarang Solo. Nah, sebenarnya di ketiga proyek tadi ada beberapa hal yang bisa kita gali terkait pembelajaran aspek-aspek geologi yang cukup penting dan berbagai kendala yang ada di dalamnya. Satu hal yang masih menjadi PR cukup besar, tol Semarang Solo ini juga berhadapan pada batuan yang teman-teman sipil menyebut sebagai klise, teman-teman geologi lebih mengenal sebagai batu lempung atau batu lano. Nah, inilah yang menjadi tantangan juga. Ada beberapa kendala yang cukup berat yang dihadapi di sepanjang jalan tol Semarang Solo. Nah, masih terkait dengan jalan, tetapi ini bukan jalan tol, Bapak Ibu sekalian. Ada jalan nasional yang memang menjadi jalan yang cukup strategis yang menghubungkan bagian timur dan barat Sulawesi, yang dikenal sebagai Jalan Tawaili Toboli atau dikenal juga sebagai ruas kebun kopi. Nah, di sini juga saya pernah berdiskusi panjang mengenai masalah-masalah longsoran di sana karena berbagai hal terkait kestabilan lereng yang sangat lengkap jenisnya muncul di ruas tersebut. Cukup menarik dari sisi potensi-potensi longsoran yang ada di sana. Nah, terowongan lain Bapak Ibu sekalian yang menjadi interest saat ini, dan saya beberapa kali memiliki kesempatan untuk melihat secara detail pelaksanaan pembangunannya, yaitu terkait dengan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ini masuk juga dalam perpres yang diterbitkan oleh Bapak Presiden kita, gitu ya, High Speed Train Jakarta-Bandung. Dan ini menjadi tantangan di mana elevasi Jakarta-Bandung yang drastis berubah dari area pantai ke area perbukitan yang membuat terowongan ini menjadi unik dengan berbagai karakter batuan yang berbeda-beda. Kita memiliki terowongan di daerah mendekati Jakarta, Bekasi terutama, gitu ya, yang dilakukan dengan cara TBM, dan terowongan-terowongan lain di perbukitan terutama yang dilakukan dengan metode ekskavasi dan juga termasuk blasting di dalamnya. Nah, satu hal lagi yang termasuk dalam proyek percepatan pembangunan infrastruktur nasional yaitu Mass Rapid Transit yang sebagian sudah selesai dan sekarang dilanjutkan. Ini kayaknya yang terakhir dari yang ingin saya sampaikan, ya. Tidak kalah penting yaitu bandara yang ada di Yogyakarta ternyata masuk juga dalam proyek yang ada dalam perpres tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, dan saya meminjam sebenarnya ini dari presentasinya Pak Rudi atau mungkin koleganya dari Bappenas pada saat itu yang mengemukakan kriteria mengenai IKN. Di sini memang sangat dikenal adanya 7 kriteria. Dan kalau kita mencermati secara lebih detail, memang hal-hal terkait geologi sudah masuk di dalamnya. Hanya memang yang ingin saya ketahui dan ingin digali adalah bagaimana ketersediaan data dari data-data yang sifatnya regional dan nanti data-data yang sifatnya sangat detail yang dibutuhkan biasanya dalam konstruksi. Nah, hal yang menarik di sini saya menyoroti daya dukung dan formasi geologi yang memang menjadi isu besar di sana, karena memang kita berhadapan pada formasi-formasi yang cukup banyak batu lempung, lapisan-lapisan batuan yang lebih halus dari pasir, algil-shear rocks, gitu ya, batuan-batuan sedimen yang relatif lunak dan bahkan sangat lunak, masuk kategori weak atau very weak rocks, gitu ya, dalam konteks geologi teknik. Kemudian kita juga mendapatkan batu pasir yang juga seringkali sangat loose. Konon dari proses geologi seringkali disebut sebagai disequilibrium compaction, gitu ya, yang tidak berhasil kompaksinya sehingga batu pasirnya sangat erosif sekali. Dan inilah yang harus hati-hati karena akan menjadi bagian yang sangat mengganggu dalam konteks daya dukung.
Kemudian berbagai bencana tadi sudah diulas oleh Pak Rudi cukup baik gitu ya, yang memang menjadi pijakan dalam proses desain adalah sejauh mana itu diketahui dalam data-data yang sangat detail dan cukup detail untuk diaplikasikan dalam satu drawing misalnya. Baik, ada beberapa hal yang sangat klasik Bapak Ibu sekalian sebenarnya, dan ini yang saya dapatkan dan diajarkan oleh Pak Sampurno, guru kami di Geologi Teknik gitu ya, yang mengungkapkan berbagai informasi yang sebenarnya harus diungkapkan, dan ini juga sebenarnya senada dengan bagaimana kita membuat peta geologi teknik tadi di awal yang sudah saya sampaikan. Yang pertama terkait kondisi geomorfologi, bagaimana proses-proses yang ada di permukaan yang bisa mempengaruhi infrastruktur yang ada, termasuk stabilitas lereng yang ada gitu ya. Kemudian terkait dengan batuan dan tanah, tidak hanya batuan dan tanah terkait dengan bearing capacity atau daya dukung dan stabilitas lereng, tetapi di sini batuan dan tanah yang memang menjadi banyak kendala untuk konstruksi di Kalimantan, yaitu kebutuhan material konstruksi. Hal yang ketiga yaitu struktur geologi atau bidang-bidang diskontinuitas. Kita biasanya menggunakan istilah itu dalam konteks geologi teknik, karena bidang-bidang ini akan mempengaruhi kapasitas daya dukung juga untuk fondasi maupun stabilitas lereng yang ada. Nah, kondisi hidrogeologi saya pikir nanti Pak Umes gitu ya, Pak Yudi akan menjabarkan secara lebih detail. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu bahaya-bahaya geologi ya, yang tadi disampaikan beberapa di antaranya dan diulas, bahkan sudah ada informasi dari berbagai institusi terkait mengenai bahaya-bahaya geologi yang ada. Nah, di sini saya Imam, waktunya tinggal 2 menit lagi. Ya, saya mungkin 1-2 slide lagi. Ini yang juga ingin saya highlight, di mana memang Sumatera dikatakan dari aspek geografis dan geologisnya diklaim sebagai wilayah yang paling minim bencana, tetapi kita tidak boleh kecolongan, ya, bahwa masih ada potensi-potensi yang harus kita waspadai terkait dengan bahaya-bahaya geologi yang bisa menimbulkan bencana nanti. Nah, disinilah yang saya inginkan, bagaimana kemampuan kita untuk mengidentifikasi dan tentunya nanti pada akhirnya kita akan membuat solusi-solusi untuk permasalahan ini. Jadi itu semua saya pikir Pak Irwan, dan ini hanya sekedar penutup saja dari apa yang ingin saya sampaikan, bahwa bagaimana kondisi geologi ini menjadi penting untuk mendapatkan infrastruktur yang tadi dikatakan sebagai sustainable juga, dan juga infrastruktur yang cukup sehat dalam tentunya lifetime dari perencanaan infrastruktur itu. Yang kedua, sejauh mana geologi ini menjadi concern, tentunya infrastruktur dan pengembangan lingkungan secara umum itu menjadi bagian yang sangat penting. Dan kalau kita bicara bagaimana itu semua harus harmoni dengan alam, geologi menjadi salah satu kuncinya. Saya pikir itu saja Pak Irwan, mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik apa yang saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.